Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengatasi keseleo, baik yang sudah lama maupun yang masih baru. Tentunya di bagian pergelangan kaki. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana cara mengatasi keseleo. Yang belum mengikuti halaman pijat refleksi MM Kota Palopo, ikuti dulu. Jadi pertama-tama kita harus pastikan dulu kalau misalkan keseleonya masih baru ya. Kalau keseleonya masih baru, bengkak pada bagian ini, teman-teman harus memijat jangan pada bagian ini dulu, tapi dipijat pada bagian ini. Nah, dipijat pada bagian ini maksudnya untuk melancarkan dulu peredaran darah ke bawah. Nah, kalau yang bengkak pada bagian ini, nah itu untuk keseleo yang masih baru. Yang dipijat di atas. Kenapa Pak Mukmin di atas dulu yang dipijat? Bukankah dulu biasanya pada prakteknya kadang-kadang orang dipijat di bagian yang keseleo itu langsung dihajar yang bengkaknya. Itu beresiko, karena kalau dipijat pada bagian yang bengkak justru itu akan mengakibatkan cedera pada jaringan urat-uratnya. Nah, jadi yang kita pijat dulu pada bagian atas begini. Nah, kemudian kalau misalkan bengkaknya ada di bagian ini, pijat dulu bagian ini. Karena biasanya kalau orang keseleo itu bengkak pada bagian ini, kemudian kadang membiru di telapak kaki. Jadi yang dipijat di atasnya dulu seperti ini, supaya peredaran darahnya lancar dulu dan bengkaknya perlahan-lahan mulai turun. Tarik dari bawah ke atas begini. Untuk keseleo yang masih baru. Nah, jadi di sini ada keseleonya sudah agak lama ya. Sudah berapa bulan? Sudah bertahun-tahun. Ini masih menonjol di mata kakinya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, bagaimana cara saya menyelesaikan keseleo yang sudah lama. Dan efeknya nantinya tentu saya akan perlihatkan bagian mana saja yang berpengaruh. Ini ditekan di luar saja dulu begini. Ini bisa 2-3 menit pada bagian ini. Nanti kalau sudah kendor jangan buru-buru dipijat di bagian ini, tapi ditarik lagi di bagian belakang betis seperti ini. Dari atas ke bawah. Ditekan seperti ini. Boleh menggunakan jempol. Dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah, kemudian menyentuh pada bagian ini. Tekan begini. Nah, biasanya pada saat menekan di bagian belakang itu di bagian ini akan terasa bahkan biasa goyang ya. Nah, ini kalau tidak ada masalah ini sampai goyang di ujung jari. Terasa sampai ke ujung jari. Nah, ini yang biasa disebut dengan teknik pijat refleksi untuk membantu mengatasi keluhan termasuk keseleo. Nah, kemudian kalau sakitnya bengkaknya di belakang Pak Mukmin, boleh dipijat di bagian atas. Tapi jika bengkaknya pada bagian ini, jangan dipijat pada bagian yang bengkak. Ingat, pesan saya untuk teman-teman yang biasa pijat orang, jangan pijat pada bagian yang bengkak, infeksi, peradangan, tumor, ya jangan dipijat. Itu tidak boleh. Dipijat di luar itu ya. Nah, misalkan Pak Mukmin ada orang saya ketemu asam uratnya sudah benjol-benjol, jangan memijat-mijat sampai berharap untuk menghancurkan yang benjol itu, karena tidak akan hilang. Kalau adanya di empedu itu jadi batu empedu, kalau adanya di ginjal itu yang jadi batu ginjal, yang biasa kadang benjol-benjol di kaki untuk orang yang kasus asam urat tinggi. Nah, kemudian kita tekan-tekan pada bagian ini, karena ini yang keseleonya di sebelah kanan, jadi ini tekniknya saya ajarkan dulu dari sebelah kiri. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Kalau masih bengkak, pelan-pelan tariknya. Bengkak di bagian bawah, pelan-pelan tariknya, dorong begini. Tapi tidak boleh meleset, tidak boleh digoyang-goyang dulu untuk kasus yang masih baru. Dorong begini ke atas, tapi perlahan-lahan. Tentu kalau misalkan keseleonya melintir begini, jangan diburu-buru dorong begini. Ya, pelan-pelan saja, mainkan seperti ini. Kemudian tekan-tekan di atas sini. Nah, biasanya
urat yang bermasalah pada bagian depan, kalau di bagian ini ditekan, itu akan perlahan-lahan kembali ke posisinya. Nanti teknik mengembalikan posisi keseleo yang sudah lama, teman-teman saya akan perlihatkan ya. Pak Mumin, bengkaknya belum turun juga. Nah, kalau bengkaknya belum turun juga, pijit di bagian jari kaki dan tekan di bagian ini. Tapi Pak Mumin, telapak kakinya hitam. Nah, ditekan di sini secukupnya saja, tapi untuk supaya pembuluh darah balik di bagian bawah telapak kaki, teman-teman bisa agak menggoyang-goyang di bagian ini, di bawah sini. Nah, ini tidak muncul karena ini keseleo sudah lama. Beda dengan ini. Ini muncul, urat ini muncul. Kalau urat ini tidak muncul karena keseleonya sudah lama sekali, nah rasanya pun beda. Ini lebih sakit. Nah, ini lebih sakit. Kalau di sini tidak sakit. Nah, jadi kemudian di telapak kaki, Pak Mumin, telapak kakinya parah, hitam, membiru. Jangan dipijit di telapak kakinya, tapi pijit di ujung jari kaki. Pak Mumin, bengkaknya cuma di atas, pijit telapak kakinya. Nah, jadi saya kasih tutorial, teman-teman berharap tidak semua orang jadi tukang pijit, tetapi minimal dengan mengikuti video ini, teman-teman bisa membantu orang lain jika ada yang cedera pada bagian kaki. Pak Mumin, sudah saya pijit tapi masih bengkak. Ambil serai dapur, ditumbuk atau di blender, kemudian dibalurkan untuk kembali supaya tidak bengkak lagi. Itu resep tradisionalnya. Pakai serai dapur di blender kemudian ditempelkan, itu untuk menghilangkan rasa nyeri dan anti nyeri alami untuk kasus yang keseleo. Nah, kemudian begini teman-teman, bagikan dia direlaksasi pada bagian jari kaki. Kalau misalkan di sini bengkak, di telapak kaki menghitam, pijit pada bagian jari kaki seperti ini untuk merangsang pembuluh darah balik supaya peredaran cairan lancar, suplai oksigen lancar, sehingga rasa sakit akan berkurang dan keseleonya segera reda. Nanti bagaimana cara mereposisi kalau sudah ada masalah pada pergelangan kaki yang sudah bertahun-tahun, teman-teman nanti bisa melihat bagaimana cara saya mereposisi pergelangan kaki yang bermasalah. Nah, kalau pergelangan kakinya dibiarkan Pak Mukmin, apa akibatnya? Itu bisa menarik urat tendon, itu bisa membuat kaki bisa kecil sebelah, dan saya yakini salah satu penyebab sakit pinggang yang sampai ke tulang panggul itu biasanya akan menekan dan membuat pegal pada betis di malam hari, akan membuat otot betis ketarik ke atas seperti ini. Ini sudah ketarik otot betisnya. Ini sudah terasa sakit. Nah, kalau yang sudah lama Pak Mumin, bagaimana cara penanganannya? Tetap kita tarik dulu dari atas, kemudian ini didorong ke atas. Ini sedikit agak lebih keras. Kalau tadi tutorial keseleo yang masih baru, sekarang ini keseleo yang sudah lama. Nah, yang belum mengikuti halaman kami, silakan klik pijat refleksi MM Kota Palopo, tulisan yang ada di atas video ini. Di bawah video ini juga tulisannya, kemudian klik ikuti untuk mendapatkan tutorial cara pijat yang lainnya. Pak Mukmin, saya sakit kepala, sudah ada videonya. Pak Mukmin, saya sakit lutut, sudah ada videonya. Jadi ikuti halaman kami untuk mendapatkan tutorial bagaimana cara mengatasi keluhan pada anggota tubuh dengan pijat refleksi. Nah, keseleo yang sudah lama, ini saya kasih tutorialnya. Biasanya keseleo yang sudah lama itu akan menekan urat yang ada di bagian ini. Kalau belum, biasanya menekan urat bagian ini juga. Nah, ini sudah mulai terasa sakit ini. Betul? Ini gerakannya teman-teman, ini sudah kelihatan bergerak. Artinya bekas keseleo ini sudah mempengaruhi urat yang ada pada bagian ini. Nah, caranya kalau di sini sudah berpengaruh, kita tekan begini dari bawah ke atas. Di bagian luar tulang kering, kemudian ke arah atas lagi, dan tarik di sini ke arah bawah. Nah, ini sudah beda ya. Ini membengkak, bukan membengkak, ini tumpukan urat besar yang